Halo Tribuners, hari ini saya sudah berada di Pasar Tramo Maros dan saat ini kami akan mengunjungi toko bahan pokok dan memeriksa harga, dan dari sebelumnya dikatakan bahwa sejumlah bahan pokok di pasaran itu melonjak tajam menjelang Idul Adha, Tribuners. Kita akan mengunjungi salah satu toko langganan saya dan akan menanyakan apa saja bahan pokok yang naik jelang Idul Adha ini, Tribuners. Cabe, Kak. Seperti biasa, Ibu Najma. Aduh. Apa? Apa yang naik, Bu? Semuanya naik. Ibu, Kok bisa naik? semuanya naik. Apa yang naik, Bu? Bawang merah, Bawang merah, besar, bambu besar. sama ini. Pertama itu berapa 1 kilo? Berapa nak? Berapa? 85. 100.000 1 kilo. Subhanallah. Jadi kecilnya Sebelumnya berapa, Bu? Cabai rawit pernah 15. 15.000 1 kilo. Iya. Naik jadi 100. Kalau yang besar 50.000 sekarang. Pedisnya itu nih. Berapa dulu, Bu? 15 juga ya. Ulangi dulu. Sampai kita beli. Iya, biar nih begitu. Bu, tadi apa-apa sekarang yang naik, Bu? Cabai kecil. Iya. Cabai rawit. Cabai rawit. Dari berapa ke berapa, Bu? Dari 15 ke 100. Dari 15.000 ke 100 per kilo. Nah, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ini kita sedang berada di Pasar Sentral Bulukumba. Ini menurut informasi yang kami terima, Tribuners, harga sejumlah kebutuhan dapur seperti salah satunya cabai ini mengalami kenaikan di Kabupaten Bulukumba, khususnya di Pasar Sentral Bulukumba ini, Tribuners. Menurut informasi yang kami terima ini harga cabai itu naik dari harga Rp40.000 per kilonya menjadi Rp70.000 per kilonya, Tribuners. Jadi ini kita sementara berjalan masuk ke dalam kawasan Pasar Sentral, Tribuners, ya. Ini bisa kita lihat, Tribuners, kondisi Pasar Sentral Bulukumba ini akan dirobohkan, Tribuners, tahun ini untuk kemudian dilakukan renovasi oleh pemerintah kabupaten. Jadi anggaran pasar ini sudah ada dan
jika tak ada aral melintang, ini bulan ini atau bulan depan seluruh bangunan yang ada di Pasar Sentral Bulukumba ini akan diratakan, Tribuners. Ya, beginilah kondisi ya di dalam Pasar Sentral Bulukumba. Kita sementara jalan, Tribuners, menyusuri lorong-lorong masuk ini, dan kita akan mengecek, Tribuners, harga sejumlah kebutuhan dapur, salah satunya seperti cabai, Tribuners ya, yang kabarnya mengalami kenaikan hingga 100%, Tribuners. Ini juga kita lihat ya, kondisi jalan di dalam pasar ini juga becek, Tribuners, tampak tergenang ya. Kita lihat ini sejumlah tukang becak. Ini dengar naik katanya harga cabai, Budi. Iya naik. Yang begini sekarang 60.000. Dari berapa, Bu? Biasanya berapa? Biasanya berapa? 15. 15. Iya, 30. Dari 15 30.000 naik ke 60.000. 5.000. Ini harga, ini cabai rawit, apa namanya, cabai kecil ini. Cabai kecil ini, Tribuners, harganya ini harga cabai kecil ini harganya Rp60.000 per kilo ya. Per kilonya. Dari sebelumnya harganya hanya 15.000 sampai 30.000, sekarang mengalami kenaikan menjadi Rp60.000. Kalau bawang, Bu? Bawang 40 kilo. Sebelumnya 20. Kalau Lombok ini begini, Bu, harganya berapa? Sama semua. Dari berapa ke berapa ini, Bu? Biasanya 20 Biasanya 20.000, sekarang harganya? kilo. Sekarang berapa, Bu? Sekarang 40. 40.000. Jadi ini mengalami kenaikan, Tribuners, ini sampai 100%. Ini penyebabnya kira-kira karena apa, Bu? Tapi sudah tahu pengaruh Udah tahu di? jangka. Oh, ya. Cuman mahal memang diambilkan ya, Bu ya? Iya, mahal. Revenisi harganya. Ini kita lihat, Tribuners, ini seluruh ini kayak cabai yang seperti ini, Tribuners, ini mengalami kenaikan yang signifikan. Halo Tribuners, masih di Pasar Trabomaro. Saat ini saya sudah berada di los ikan dan daging, Tribuners. Ini kita akan menanyakan terkait daging ayam yang isunya juga naik jelang Idul Adha ini, Tribuners. Turun jadi. Pak, bagaimana harga ayam Pak sekarang? Iya, kita sewawancara itu. Nih. Tahu saya harga anak berapa ini? Harusnya aneh. Nanti ada pisnya anak. Iya Pak. Tribuners. Matikan dulu. Oh. Itu dari ini. Mana? Oke, Tribuners. Sampai berapa?
Tadi biasanya mungkin belajar dari pengalaman lalu-lalu sampai 80. Berapa sekarang harganya ayam, Pak? 60. Itu ada kenaikan atau penurunan harga? Ada turunan sedikit. Penurunan sebelumnya berapa? 65. 65. Ini Tapi penurunan udah lama juga ini naik lagi. kapan itu? Ya, boleh barang. Sekitar berapa hari jelang Lebaran? 1 minggu lah ini. Nah, naik lagi. Naik berapa kira-kira, Pak? Kurang tahu ini. Biasanya Biasa kadangnya 70, 65. 70 sampai 65 ya. Paling mahal biasanya berapa? 75 75. Itu per ekor. per ekor. Per ekor ukuran 2 kilo. 2 kilo. Jadi kemungkinan bisa naik lagi jelang Idul Adha, Pak. Iya, kalau jelas naik. Jelas naik ya. Tadi siapa nama tak? Hidayat. Hidayat. Kasih banyak Pak Di. Kasih banyak, Pak. Iya. Ya, Tribuners. Ini daging ayam di Pasar Tramu Maros ternyata mengalami penurunan harga sekitar Rp5.000 per ekornya. Oh. Rp5.000 per ekornya, Tribuners, dari yang sebelumnya dijual dengan harga Rp65.000 turun menjadi Rp60.000. Kenapa itu telur? Masih ada telur ayam di luar. Tribuners. Sombongnya mi Pak Ismail. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini squad PSM baru tiba di lapangan Brawijaya dan bersiap menjalani latihan terakhir sebelum persiapan lawan Persikabo 1973. Siap. Itu anak berbakti pada orang tua bangsa dan negara. Semua anak berbakti pada orang tua bangsa dan negara. Banjuan. Ya, saat ini skuad PSM Makassar sedang bersiap menjalani latihan atau official training terakhir di lapangan Brawijaya, Kompleks Universitas Brawijaya, Kota Malang. Mereka baru saja tiba dan akan menjalani official training.
sebelum melawan Persikabo 1973. PSM dan Persikabo bertemu di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Rabu 14 Juni 2022 pukul 17.00 WITA atau 16 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pelatih PSM Bernardo Tavares dalam sesi pre-match press conference mengatakan mengantisipasi dari permainan dari Persikabo 1973, apalagi tim berjuluk Laskar Pajajaran tersebut menargetkan juga kemenangan lantaran ingin menjaga asa untuk lolos dari penyisihan grup. Jika Persikabo kalah, maka mereka dipastikan gugur dari Piala Presiden, sedangkan bagi PSM jika memenangkan pertandingan mereka akan memastikan satu tiket ke babak 8 besar Piala Presiden. Dan saat ini sudah mulai persiapan dilakukan official training, dan ini akan ketika memasuki latihan skema penyerangan dan taktik akan dilakukan secara tertutup. Ya, untuk saat ini Kenso sampai saat ini tidak terlihat mengikuti official training. Memang pemain asal Jepang tersebut mengalami cedera di bagian pahanya usai berbenturan dengan rekan setimnya pada sesi latihan Minggu 12 Juni 2022 di Stadion Gajayana, Kota Malang. Bisa saya sampaikan juga dari kubu Persikabo 1973, Sanjuro Taktik Jajan Nurjaman juga ingin meraih kemenangan dari PSM Makassar. Dia mengatakan memang hasil kurang baik didapatkan pada pertandingan pertama, namun di pertandingan kedua ini mereka akan berusaha dan bekerja keras untuk meraih poin demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Jika berkaca pada rekam jejak pertemuan kedua tim di Liga 1 dalam 8 pertemuan terakhir, PSM masih unggul dengan mengantongi 4 kemenangan, sedangkan Persikabo 1973 hanya meraih 2 kemenangan. 2 pertandingan sisa berakhir dengan skor imbang 2-2. Saat ini pelatih PSM Bernardo Tavares maupun dari asisten pelatih atau pelatih visi Paulo Duarte menyiapkan peralatan dan untuk latihan.
Dia mau sujud dari mulai pertama-tama. Jatuh pe. Sini bagus ya. Beliau. Ya. sampai sejauh ini kawan-kawan sekalian. Makanya hari ini kita turun pergi ketiga, tetap mengawal, tetap konsisten terhadap komitmen yang kami buat di himpunan mahasiswa Islam untuk turun mengawal terkait dengan temuan terkait tahun 2019. Hal ini menjadi atensi buat kita dan tentu harapan kita bersama dan hasil konsentrasi kita teman-teman sekalian. Kita mulai ke DPRD, hadir di kantor, di rapat, ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar Papua. Betul. Tinggal di sini kalau tidak ada dirasa kawan-kawan sekalian. Betul. Kalau kita turun pada hari ini, kita turun sia-sia kawan-kawan sekalian. Terus terang ini bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan ketua cabang, bukan kepentingan ketua komisariat, tapi adalah kepentingan atlet kawan-kawan sekalian. Saya katakan
terhadap DPRD Kabupaten Blitar. Karena kami harap bahwa hasil temuan BPK dari laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2011 ini yang keluar beberapa tahun yang lalu sampai sejauh ini, kepolisian tidak ada kejelasan yang mengenai kasus ini, Bapak. Begitupun kejaksaan. Makanya kami menyurat DPRD Kabupaten Blitar untuk memfasilitasi bagaimana kita bicara baik-baik. Rapat yang pendapat kami terima, akan kami menyurat dari awal. Akan tetapi hari ini sampai sekarang tidak ada kejelasan. Bahkan anggota DPRD sejauh ini tidak ada yang hadir dalam proses. Makanya tetap komitmen proses tenggang tergeser kalau tidak ada kejelasan, Bapak. Kalau kita turun siap-siap. Betul. Saya serahkan kepada pendapat. Jadi komunikasi yang masuk menyampaikan bahwasanya Ketua DPRD sementara jalan. Jadi teman-teman sekalian, saya rasa aksi kami pada hari ini itu memang mempunyai kepentingan, yaitu kepentingan daripada masyarakat. Memang aksi kami pada hari ini adalah aksi yang ditunggangi oleh kepentingan masyarakat. Betul tidak? Jadi lagi-lagi saya sampaikan supaya staf dan anggota DPRD tahu bahwa 5 bulan yang lalu kami telah melakukan aksi berdemonstrasi dengan damai, dengan melakukan komunikasi, pembicaraan untuk membahas terkait petisi himpunan mahasiswa Islam terkait temuan BPK tahun 2018 yang sampai pada hari ini tidak ada penyelesaian. Jadi teman-teman sekalian, instruksi saya pada hari ini, kita tetap di gedung DPR sampai kasus ini diselesaikan. Betul kawan-kawan? Saya serahkan kepada Bapak Dirjen. Saya serahkan kepada Hidup mahasiswa. Hidup himpunan mahasiswa. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau kita pertegas kawan-kawan sekalian, bahwasannya 5 bulan yang lalu kawan-kawan sekalian, himpunan mahasiswa telah dengan rendah hati untuk meminta DPRD Kabupaten Blitar untuk mempertemukan kami dengan pihak yang kami minta kawan-kawan sekalian. Namun kawan-kawan sekalian, perlu kita pertegas bahwasannya himpunan mahasiswa dijatuhkan martabatnya kawan-kawan sekalian. Kenapa demikian kawan-kawan sekalian? Karena surat semenjak tanggal 1 kawan-kawan sekalian tidak ditanggapi sampai 5 bulan lamanya kawan-kawan sekalian. Perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya himpunan mahasiswa adalah salah satu pahlawan Indonesia kawan-kawan sekalian. Gimana 2 tahun sejak merdeka? Begitupun kejaksaan yang secara langsung diwakilkan kejaksaan ini. DPRD tidak selesai juga. Saya kira kita tahu bahwa ini di luar kata. Namun hari kami dulu untuk bertanya kepada semua. Kita tidak lagi terus
setelah keluar rekomendasi daripada BPK, 60 hari setelah keluar itu harus ada pengembalian. Tapi kalau tidak ada pengembalian, maka akan ditambahkan waktunya 30 hari. Tapi ini sudah 4 tahun. Ada pengembalian. Saya melihat regulasi apa saja dipakai oleh DPR untuk memainkan peraturan perundang-undangan ini. Jadi saya takutnya anggota DPR membuat peraturan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Jangan sampai seperti itu. Tentu bagian aktivis pun tidak menginginkan itu. Betul kan Anda? Kalau itu, saya serahkan ke kata-kata. Jadi saya masih banyak dari sekalian sudah menyampaikan orasinya tentang persoalan kita. Perlu juga kami klarifikasi tentang persoalan tadi. Kalau persoalan pengembalian sesungguhnya itu teman-teman kan ikut berkoordinasi, tetapi kan koordinasi yang kemarin. Dan itu sudah kami kan prosesnya tetap di BPK sedangkan proses siapa-siapa namanya contohnya yang sudah melakukan pengembalikan kan terima kasih. Tetapi person yang sudah mengembalikan siapa-siapanya dan itu bisa diproses. Yang kedua, kalau persoalan memfasilitasi DPR punya hak untuk untuk lebih memanggil kepada pihak terkait kapolres dengan ketidaksahannya DPR dimulai karena ini adalah politika akan menjadi mediator kalau tidak DPR akan mediator, tetapi kami sebagai anggota pasti tetapi minta pimpinan kira-kira bagaimana yang harus dilakukan karena masalah ini akan mempengaruhi. Saya yakin tidak mempengaruhi di persoalan ini bahwa kalau ada persoalan yang muncul, apakah karena kalau soal regulasi yang ada jelas sekali, karena ini adalah kalau pertemuan perundang-undangan yang diatur, apa nyatanya di DPR ini tadi mengubah tentang regulasi tentang ibadah nggak mampu. Tapi kalau itu adalah besar, pasti akan dari dipakai. DPR ini punya KW, tapi kalau DPR kabupaten kalau itu sudah merupakan semua umpamanya uang, karena termasuk di wilayah kotor, maka itu bisa. Tetapi apakah sudah dikembalikan atau tidak? Sudah, kita akan tanya sebentar pada sahabat-sahabat kita, sahabat kita, anggota DPRD yang kemarin, apakah mereka masih ada di kita atau mereka duduk, apakah di tingkat 2 atau di tingkat provinsi, umpamanya, baru kita bisa pakai. Tetapi hal yang demikian itu menjadi perhatian tersendiri bagi teman-teman ini pada DPRD, bagaimana supaya persoalan dan saya kira mungkin ada supaya ini lebih karena kalau semuanya ada tentang pimpinan, kami mohon kepada anda sekalian dari Pulau Masyarakat mungkin bisa kita beri peta supaya ini bisa kira-kira kalau ada waktu yang kira-kira untuk sama-sama kita terima supaya ini lebih bagus, ini lebih menyenangkan, ini lebih orang supaya karena kami memang tidak akan pernah ada lagi mengambil kebijakan bahwa saya harus terima dengan apa segala dan ini adalah kalau yang pimpinan supaya ini bisa clear tentang kalau ada masalah kira-kira yang lain kalau sepakat untuk membuat jadwal bulan supaya kita bisa ketemu dalam membicarakan tadi ini saya kira itu. Begini, kami tidak ingin menjatuhkan orang karena setiap beberapa kali kami datang. Selalu sering jadwal tanpa kepastian. Hari ini kami ingin kepastian. Jangan cuma perasaan nyaman dan kepastian, tapi ketua DPRD kita harus ada kepastian. Kita tidak ingin masalah ini terus berlarut-larut tanpa penyelesaian nanti akibat sendiri. Saya rasa mereka yang melakukan korupsi ini sudah kena yang namanya pidana. Jangan sampai 4 tahun, sudah 4 tahun berlalu pengembalian. Betul tidak Pak? Betul. Saya sampaikan kepada anak-anak. Jadi saya sampaikan ini. Makanya kami datang di sini mau ketemu yang berbeda-beda kita. Apa yang sampaikan kepada bahwa kami tidak bisa memutuskan dua kali menanyakan tergantung pimpinan. Makanya kami datang ke sini untuk melihatkan langsung penyampaian daripada ketua kita supaya dialog kesempatannya yang akan membuka dalam surat masuk sampai sekarang tidak ternyata kami sudah melihat cara paling baik teman-teman akhirnya kita ada konten bagaimana suratnya apa
dia yang menjadikan persoalan teknis urusan DPR dan saya. Masa itu kan sudah secara matang. Jadi saya rasa mungkin saja mengangkat DPR kita perlakukan kita satu saja. Jadi ini kan sudah persoalan teknis DPR itu saya rasa tak bisa teknis DPR karena tapi kan juga kami tidak mau Selamat pagi Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Tamalate 4, Setapak 23. Nah, di sini sebuah rumah kos-kosan, kos putri baru saja terbakar akibat gas meledak. Nah, ini Tribuners, tabung gas yang meledak, dan ini kompor yang di sini. Nah, seperti inilah suasana di depan kamar kos-kosan, depan kos-kosan Tribuners yang berdua lantai. Warga berkumpul di depan kos-kosan. Nah, seperti inilah, mari kita lihat ke dalam suasana di sini. Nah, seperti inilah Tribuners. Sebagian penghuni kos telah mengeluarkan barang-barangnya dan saat ini masih proses pendataan. Ya, yang berdasarkan keterangan warga tadi, Jangan ada pegang-pegang nih, nanti ada penyidik. Jadi jangan ada sentuh-sentuh barang dulu. Jangan sentuh-sentuh barang, nanti ada penyidiknya. Ilham Haki Lampung hadir, Mas. Baik, Mas. Nah, seperti inilah suasana di sini. Benar. Penghuni kos sebagian telah mengeluarkan barangnya, Tribuners. Nah, seperti inilah suasana di dalam Tribuners, rumah yang salah satu kos-kosan yang terbakar. Ketemu dulu nanti. Masih ketemu dulu warga ini yang punya rumah. Jadi ini pengawasnya jangan orang lain, pengawas. Jangan datang. Ambil pengawas warga di sini, sekalian dia keamanan. Bisa saya ketemu sama yang sekarang siapa yang ini? Di sini satu rumah kos-kosan Tribuners. Iya, jadi nanti bicara dulu sama kondisi kamar yang terbakar. Ya, seperti inilah kondisi kamar yang terbakar di dalam kamar kos-kosan. Menurut kabar, korban lagi di dalam kamar mandi. Begitu saya masuk ke sini, tidak ada bisa masuk, hitam semua. Saya tidak dengar orang berteriak, jadi saya fokus ke api. Jadi waktu terbakar ini, dia masuk kamar mandi, langsung lari masuk di dalam. Iya, pas dia mau keluar, api sudah keluar dari sini. Api sudah sampai semua bisa di sini. Oh, sudah keluar apinya tadi, Pak? Oh, sudah keluar. Keras sekali. Saya dengar di situ, dia bilang ada yang terbakar di situ. Dan sampai ada orang yang terbakar di situ itu.
3 kali dilapuk. Oh, Iparta gini. Iya, baru orangnya di Surabaya. Nggak pindah di Ganti itu anu. Korbannya di rumah sakit nih sekarang Pak Di. Di rumah sakit Stelina. Ya, baik. Ilham Haki. Korbannya saat ini sedang masuk di rumah sakit. bagaimana tadi Robi tiba-tiba ada memang di sini. Ada telepon. Nah, Robi padat juga, Robi padat baru datang ya. Iya. Kerja atau tinggal kerja anu. Cocok. Saya tidak ada ibu. Di sini kan aku semua, saya sudah biasa hanya lama-lama saya tegur, biasa lewat tuh. Saya wajar tuh, saya kamar. Tapi Pak bisa pinjam senter Pak, saya pegang saja. Iya. Memang yang harus dikasih yang anu, yang apa sih? Kalau saya keamanan di sini. Seperti inilah Tribunars. Di sini beras berhamburan seperti yang kita lihat. Nah, seperti inilah kondisi pakaian yang habis terbakar dan juga spring bed yang ludes terbakar. Dan di sini Video memang. Bisa masuk di laporan kok video. Oh, kalau pertama gampang dia kaki namanya. Kalau kita mau masih kan itu segini baru turun. ini sisa-sisa. Iya. Hangus semua terbakar. Ada panci, galon, piring. Oke, Tribuners, hari ini berlangsung operasi patuh hari kedua di pos Alauddin Veterani, di mana terdapat sejumlah kendaraan terjaring, khususnya yang menggunakan knalpot brong. Sebelah sana, kiri sana. Nah, ini langsung dibanting. Banting sama pakai satu ya. Pulangnya kemana? Kemana nih keraskan? Bapak langsung ke bengkel. Ini langsung dicoba. Itu mana kan alatnya nih? Saya bawa dari rumah. Sudah memfoto. Ini foto di sini kasih tuan. Itu bapak lagi. Itu mana tadi saya? Itu kata lo dulu. Ini langsung dicopot. Ini Tribuners, selain knalpot brong, beberapa pengendara juga kedapatan tidak mengenakan helm. Ini langsung ditilang di lokasi.
Jadi sudah ahlinya ada bro, apalagi kalau tarik koper di sana. Nanti kalau kayak jalan kemarin, nanti kalau terlepas urus dia. Ya, ini dong. Masih besar ini. Nih, ada bautnya di bawah. Jangan dikasih bunyi di sini dulu kan. Nah, ini langsung dicopot. Nah, terus kasih bapak minta tolong dulu bacakan itu tadi. Dalam kontrol. Sekarang Ya. jadi kasih dekat-dekat karena baik, terus. Tadi rumah Pak siapa namanya? Pak Romi ya. Nah, adalah Pak Romi ini kita dapatkan mengendarai kendaraan roda 2 dengan kendaraan pot rock atau kendaraan pot racing. Jadi untuk memberikan contoh ke pengendara lain, jadi Bapak kami skala lintas. Jadi memberikan contoh ke yang lain tidak menggunakan kendaraan pot rock. Jadi Bapak nanti kami ceritakan lagi langsung dihasilkan di sini supaya yang pengendara lain nanti lihat ya. Jadi bukan kami permalukan Bapak saat ini kami lepas langsung, tapi kami harap Bapak Pak Romi tadi ya memberikan ke yang lain, memberikan contoh pengendara yang lain ya. Pak Romi, terima kasih, bisa mungkin langsung ditindaki supaya kita lihat contohnya, kita bisa kasih contoh nanti katanya di mana di kasih bisa kasih. Jadi salah satu pengendara yang kedapatan mengenakan knalpot brong itu langsung dicopot di lokasi knalpotnya, alias tidak diperkenankan lagi menggunakan knalpot brong yang sama. Jadi saat ini posisi saya di pertigaan Veterani Alauddin, lokasi operasi Patu hari kedua berlanjut, di mana salah satu pengendara motor yang kedapatan menggunakan knalpot brong itu langsung dicopot di lokasi. Jadi Tribuners, dalam operasi Patu ini ada sejumlah prioritas oleh polisi.
Nah, ini lagi terjadi lagi satu. Nih, motor dengan knalpot brong. Nah, ini juga. Mana dia? Di dalam. Langsung dicopot. Benar, langsung diambil. Sudah tanpa knalpot lagi. Hanya langgar lagi. Baik Pak, mau maaf Pak. Bang. Yuk. Siap. Biar agak unik sedikit ya. Siap, Bang. Bangun. Ini sudah dicopot tadi tahu. Sudah dicopot kalau. Dari ini dia. Jadi sebenarnya bukan benda itu hancur, tapi Siap. bergetar tangannya. Siap, Bang. Nah, ini lagi. Ini ada lagi 2 motor yang knalpot brong alias bogar yang kembali terjaring. Di situ dia motor tadi. Siap. Kan pada saat menghentikan, Siap. polisinya nanti direkam. Siap. Sekarang sudah siap. Enggak, nanti dulu nih. Siap. Motornya siapa? Oh, motor teman ini, Bang. Hah? Teman. Siap. Bapaknya yang mana? Yang di sana motornya, Bang. Yang Nmax. Yang Nmax motornya, Rio. Oh, yang itu, yang ini ya, kenapa ya? Nanti di bawah banyak. Mau diantar kemana? Jangan antar di sini. Kan mesti kena nanti. Langsung dibanting knalpotnya. Ada batu nggak? Motor. Tidak ada tadi air listrik kemana? Itu loh, Betty. Ini akan langsung dibanting. Oleh ini langsung dibanting sama pemiliknya, knalpotnya. Ayo. Mari itu sana yang tidak pakai helm itu di payung. Satu yang foto dulu satu. Siapa yang bisa foto? Ini Bapak minta tolong itu akan langsung. knalpot. Jadi pemilik knalpot brong itu akan langsung membanting. Penyok sedikit. Ya. Nih, langsung dibanting oleh Ada. Ya. langsung dibanting oleh Terus. pemiliknya sendiri. Ya. Nah, ini terima kasih. Siap. Kasih Pak ya. Mohon maaf, kami bukan bilang di terbarukan, namun memang memberikan contoh supaya tidak yang lain juga menggunakan knalpot brong. Terima kasih Bang. Silakan jalan hati-hati dan sampaikan ke yang lain. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Mahal itu. Mahal itu, Bang. Knalpot kumpulkan di sini. Ya.
Videokan. Terus bacakan di sini. Mana yang melawan arus tadi? Baik, bacakan. Kasih besar suaranya supaya masyarakat yang lain, pengendara lain dengar. Baik, terima kasih. Yang mana duluan? Bapak apa? Ya, silakan dibacakan Pak. Sambil dibaca, sambil diresapi. Oh, ini bahayanya kalau saya melanggar, melawan arus. Sangat berbahaya Pak. Juga buat diri kita dan buat pengendara lain. Bapak melawan arus, akhirnya pengendara lain juga membahayakan dirinya sendiri. Baik, sambil dibacakan untuk orang lain, sambil diresapi dalam hati. Pelan-pelan saja bacanya, namun jelas. Terima kasih. Silakan Pak. Pengendara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa kendaraan melawan arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa, ya, tanggal 14 Juni, tempat di Jalan Perempatan Alauddin. Saat ini saya terjaring operasi patuh tahun 2022 dikarenakan saya membawa kendaraan melawan arus. Ini saya tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang saya lakukan. Ketika terjaring kembali, saya siap diberikan sanksi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Adapun pelanggaran lalu lintas yang melawan arus akan dikenakan sanksi sesuai pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Menurut pasal tersebut, pelanggar lalu lintas yang membawa arus yang melawan arus bisa dikenakan sanksi pidana kurang paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Perilaku pengguna jalan senang melawan arus sangat membahayakan baik bagi diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang kurang disiplin dalam mematuhi peraturan berlalu lintas, sehingga perlu adanya ketegasan dari pihak yang berwenang untuk bertindak melakukan penertiban. Setelah pelanggaran atau kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi pelanggar. Terima kasih banyak Pak. Pak siapa namanya? Mohon maaf Pak. Harus dilanjutkan. Ibu Kamsel. Kita tolong diambil lagi datanya supaya jadi sudah membacakan. Baik. Baik. Saya ambil aninya sedikit Pak. Mana yang dokumentasi? Tidak ada lain. Video kan? Nah. Dekat. Ya, ini Bapak diambil datanya, baru dikirimkan ke HP-nya. Apa namanya? Nah ini pengendara dipayungi malah ini sama polisi. Parkir dulu Pak. Sudah diambil data, ditindaki operasi patuh, operasi hilang simpati. Supaya tidak panas dipayungi ini. Ambil helm atau beli helm dulu. Ya. Jangan dibiarkan jalan sebelum menggunakan helm. Rekan-rekan, tadi saya sudah sampaikan. Ini istimewa pelanggarnya ini dipayungin istimewa. Ambil helm dulu. Beli helm. Dengar yang lain ya. Jangan dibiarkan jalan sebelum menggunakan helm. Ya. Ini knalpot yang kedua. Kita lepas knalpotnya. Pakai knalpot pro atau knalpot racing. Iya Pak, jelas ya. Mohon maaf karena kita sudah berjalan operasi patuh sudah hari kedua ini hari. Masih ada yang tidak pakai knalpot
standar, masih pakai knalpot racing atau knalpot pro. Ini kami laki Pak, ya kami kasih tindakan lain, tidak diberikan tilang, namun kita kasih tilang simpati atau tilang peringatkan ya ke bawah supaya Bapak sadar. Namun saat ini kami harus tindaki, harus dilepas knalpotnya ya. Bapak nanti hancurkan sendiri di sini ya, jelas kira-kira Bapak. Nah, sekarang kita lepas knalpotnya ya. Ada knalpot aslinya di rumah? Ibu silakan nanti upayakan ya, carikan knalpot aslinya kembali supaya kembali normal, lanjut kaca spion dipakai, pokoknya yang kurang dilengkapi. Nah, supaya Bapak tidak terganggu perjalanan. Kalau tadi knalpot bongkar seperti ini ya tetap kami ganggu ya, akan berhubungan terus dengan pihak lalu lintas. Nah ini baik. Pengandaranya lagi ini ditilang sambil dipayung ini. Knalpot bongkar, oke ya, kita kumpulkan dulu satu-satu. Ini yang pertama, Bapak mau jalan soalnya. Siapa yang bisa buka parit itu? Pak Risa, lanjutkan Pak Risa. Oke, kita tolong lagi sama Bapak tadi. Siapa tadi? Ya. Yang vektor nanti dikasih uang vektornya. Vektor minta tolong dulu, vektor. Ah, nanti dikasih uang ada dulu. Uang ganti ruginya. Silakan kan, ada kunci. Tolong, kita tolong di sana ada kunci. Kita lepas ya. Dilepas juga kan telepon tak? Dilepas juga? Tercustom ji. Oh. Rekan-rekan minta tolong apabila ada terlihat KTP atas nama Bapak Haji Abidin, minta tolong KTP atas nama Bapak Haji Abidin diserahkan ke kami. KTP-nya. Ada yang simpan KTP-nya Pak? Yang di wawancara. Makassar, sebentar. Ada tadi KTP-nya, coba periksa baik-baik dulu Pak. Yang bunga. Ya. Tunggu. Enggak, ada memang KTP-nya tadi? Di dalam. KTP dengan SIM. Coba siapa yang tahu ini tadi? Coba kita tolong periksa dulu baik-baik. Mungkin tidak keluar atau karena kalau KTP terus ke KTP tidak keluar kalau ada SIM. Nah itu, coba diperiksa baik-baik. Nah itu KTP-nya Pak ya. Nih langsung dicopot lagi. Ada juga KTP-nya Pak jadi ya. Mohon maaf, mungkin tercecet, terselip di sela-sela surat-surat. Ya. Terima kasih Pak. Silakan jalan, hati-hati di jalan. Sudah. Yang mana? Mana? Kau lepas semua. Baik. Oke. Sudah, silakan. Yang baut-bautnya kasih Bapak, tolong dikasih masuk lagi. Baut-baut itu kasih Bapak bawa. Ini harus disimpan Pak. Nah, silakan kita lanjutkan lagi untuk penghancuran. Bapak sendiri hancurkan supaya ini. Siapa punya? Bapak ini. Siapa tadi ini yang taruh ini sembarang? Jangan ditaruh sembarang, SIM-nya orang. Mahal ini kata. Bapak Reza untuk dokumentasi lagi ini dihancurkan dia. Ya, kumpul kasih di situ. Kumpulkan. Tutup. Ya. Sudah. Mana yang dokumentasi ini? Video kan? Bapak hancurkan sendiri kanal foto. Kayak di sini Pak, hancurkan di sini. Tolong angkat di sini supaya lihat masyarakat. Dari ada. Mana? Ya.
Kalau angkat bulu batik, taruh di sini sedikit. Lihat pengendara lain. Ini. Batu. Ya, gitu. Sudah siap ya? Cepat jalan, bisa di sini. Penghancuran knalpot. Motor. Pakai alat ini. Langsung langsung dibanting oleh belakang pemerintah sendiri. videokan menghadap ke sana Pak supaya kalian. Ya. Nah, belakang di satu, dua, tiga, lagi, lagi. Kalau perlu hancur betul. Nah itu yang pakai knalpot pro atau knalpot racing. Nah ini, terima kasih Pak. Sudah penyok sudah hancur, disimpan di tanah supaya kita nanti hancurkan lagi. Baik. Sudah banyak nih yang tidak pakai lem, silakan didokumentasi di sana. Kita ambil lagi yang knalpot yang ketiga. Sudah banyak yang melawan arus, rekan-rekan melawan arus, lanjut cari yang tidak pakai mengendarai roda 2 atau roda 4 menggunakan HP. Silakan dicari. Silakan, makasih Pak. Ya. Ibu, ini lagi Bapak yang knalpotnya sudah dilepas dan sudah dianet. Tapi aman sini setengah. Lari punya anak apa Pak? Baik, silakan berhubungan. Apabila sudah selesai, diambil nomor HP-nya, terus lanjut. Udah, silakan. Antri dulu. Itu sudah lepas. Orangnya yang mana? Ini kenapa? Siapa motor ini? Lari punya anak apa Lari. Pak? Ini motor ditinggal pemiliknya nih. Ya, simpan saya di situ. Knalpotnya sudah ada tadi fotonya. Siapa tadi? Reza. Iswan. Tadi sudah dipoto ini. Iswan ya, Wanda. Sudah. Coba, sudah dipoto. Videokan. Waktu dilepas. Jadi saat ini operasi patuh berlangsung di pertigaan Alauddin Veterani. Sejumlah pengendara terjaring, utamanya yang menggunakan knalpot brong ataupun knalpot racing. Belum diambil. Sudah. Wanda, ini lagi. Ibu foto lagi. Yang tadi dilepas knalpotnya. Siapa? Wahyudi Lasmin. Wahyudi Lasmin. Dulu kan. Ini Kak yang punya motor ini. Ini siapa si Mustang ini? Mana ini? Simpan, diamankan karena tidak ada orangnya. Simpan dulu sampai datang orangnya. Ini kabur orangnya, Amankan, simpan itu. Orangnya kabur. Terus amankan baik-baik sampai datang orang. Ini siapa punya nih? Wahyudi Tasmin. Mana orangnya ini? Pak Lantas Polrestabes Makassar. Usahakan carikan helm dulu, ya. Ini siapa yang taruh sembara tadi? Ya. Pada saat ditahan, foto cepat Wanda ya, foto cepat sebelum turun. Ya ini namanya Parama. Habiskan rekan-rekan untuk tidak simpati masih banyak di mobil. Ngekencur kasih bobo gitu yang kita raja tuh dalam. Didebuskan duduk. Sudah, makasih.
Silakan Bapak ya, mohon maaf, silakan jalan. Karena lapotnya Berapa yang bikin harus $2,5. Nah, Bapak sendiri menggunakan knalpot bro. Ya, tidak Ini harga knalpot yang dirusak barusan 2,5 juta. Jadi harga yang harga knalpotnya tadi. Harga knalpotnya tadi 2,5 juta Pak. Itu yang Vespa ya. Tapi orangnya sudah. Rekan-rekan coba cari yang menggunakan HP. Yang menggunakan HP pada saat mengendarai. Menggunakan HP pada saat sementara mengendarai kendaraan, baik roda 2 atau roda 4. Ayo rekan-rekan. Semangat terus. Bang. Mau wawancara sebentar Bang, mau bergeser. Cari. Sebentar sekali Bang, sebentar. Tidak boleh sambil mengendarai, sambil baca HP, sambil menelpon. Ya. Pak, operasi hari kedua seperti apa Pak? Ya, pada pelaksanaan operasi hari kedua ini, yang kemarin kami melaksanakan hanya di 1 titik, pada hari ini kami melaksanakan di 3 titik. Tetap dengan pola kami membagi anggota terhadap yang melaksanakan di 1 titik tersebut dengan 3 pembentukan. Pertama, personilnya itu yang ulang lagi. Saya tuh nggak bisa ini apa dengar suara-suara. Oke, 1, 2. Operasi hari kedua Pak? Ya, untuk pelaksanaan hari kedua daripada operasi Patuh 2022 ini, kami memfokuskan pada 3 lokasi. Yang mana pada hari sebelumnya kami melaksanakan hanya pada 1 lokasi. Dari setiap lokasi tersebut kami membagi 3 tim, yang mana tim 1 itu adalah sebagai yang hunting atau yang mencari pelanggar, kemudian tim kedua adalah yang memberikan pencerahan, dan tim ketiga adalah membuat peneguran sekaligus melakukan pendataan. Hari ini kita berharap akan lebih banyak daripada hari yang kemarin kita melaksanakan penindakan dan peneguran. Namun demikian kami juga melaporkan bahwa kemarin untuk di Etle kami berhasil menjaring sebanyak 60 daripada pengemudi roda 4 yang telah melakukan pelanggaran safety belt dan menggunakan handphone. Harapannya nanti kami akan memberikan surat konfirmasi kepada yang bersangkutan untuk datang dan kemudian selanjutnya akan melakukan pembayaran dengan menggunakan metode BRIVA. Oke, Pak, tadi ada motor yang ditinggalkan sama pemiliknya Pak. Seperti apa? Ya, kalau untuk kendaraan itu Pak, yang tidak itu seperti apa? Dia langsung lari atau seperti apa Pak? Takut atau gimana? Ditinggal kabur. Untuk kendaraan kami tetap menjunjung tinggi untuk kendaraan yang seperti itu, bahwa kendaraan tersebut berarti patut diduga dia tidak memiliki surat-surat kendaraan. Kami tetap pada kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki surat-surat, kami tetap melakukan penindakan dengan tilang sambil kami menelusuri asal daripada kendaraan tersebut. Oke, selanjutnya kendaraan tersebut dibawa kemana Pak? Ya, selanjutnya nanti kendaraan ini akan kita bawa ke kantor Satlantas, kemudian kita lakukan cek fisik nomor mesin dan nomor rangka untuk kita sinkronkan dengan Samsat siapa pemilik dan sesuai dengan alamat kendaraan tersebut. Terus penindakan hari pertama Pak, berapa totalnya kemarin? Ya, pelaksanaan pada hari pertama kemarin sebanyak 53 pelanggar yang bervariasi, tapi kita fokuskan pada helm, terutama pada penumpang, kemudian melawan arus, dan ada juga pelanggaran kemarin itu pelanggaran daripada knalpot. Nah, pada khusus knalpot yang kita lihat pada hari ini juga sama, kita minta dicopot, kemudian dengan kesadarannya dia melakukan pengempasan sebagai bentuk perjuangan dia penolakan terhadap penggunaan knalpot brong tersebut. Terima kasih Pak. Ya. Mantap. Oke, mantap Pak Kasat. Luar biasa, mantap. Terima kasih rekan-rekan dari media. Ini banyak lagi nih Pak Kasat. Sebentar viral lagi. Kalau pengawasannya rekan-rekan yang motor ini tetap diawasi karena orangnya mungkin ambil SIM atau ambil STNK-nya di rumah. Demikian dulu Ya. live kita di operasi patuh. Ini SIM juga di saat ini. Di pos Veterani. Baik. Halo, Di. Rekan-rekan.
Sekian. Siapa tadi yang ngambil dari Billahi taufiq wal hidayah. Daniel, Leo. Assalamualaikum warahmatullahi Beliau mana? wabarakatuh. Tetap Kenapa terus melengkapi siapa punya? kendaraan dan dokumen berkendara Anda Mana orang yang kecelakaan? saat berkendara, utamanya dalam operasi patuh Yang kendaraan putih nih? 2. Oh ini motornya dengan SIM-nya ada. Oke baik. Sampai kita tunggu saja. Kalau memang ini datanya, lanjut rekan-rekan yang ambil hilang. Ini juga Selamat siang Tribuners. kedokteran itu sangat Saat ini susah kita berada di kegiatan penandatanganan MOU kerjasama antara pemerintah Kota Parepare bersama dengan Universitas Negeri Makassar. Nah, selain itu juga dirangkaikan dengan penandatangan MOA antara UNEM Makassar dengan rumah sakit Asri Ainun dan juga rumah sakit di Makassar. Tribuners, saat ini di depan kita Rektor UNEM kampus 5 yang berada di Kota Parepare ini di depan kita sekarang sudah memberikan sambutan. Saya mencontohkan misalkan hadirnya Fakultas Kedokteran di Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha di Pulau Bali, itu di Kabupaten Singaraja itu mudah karena kenapa sudah di Universitas Udayana Bali sudah ada, ya maka agak sulit, maka dia ada didukung oleh pemerintah sedikit informasi bupatinya, maka itu terwujud. Juga di Gorontalo ada perguruan tinggi. Di acara ini turut hadir pimpinan Forkopimda dan di Kapolres, Rektor Yaya juga dan seluruh dinas yang berada di bawah naungan pemerintah dengan kekuatan Pak Erlangga misalnya dan teman-teman yang ada, ya itu akan menjadi strategis, ya menjadi kekuatan bagi kita untuk didorong. Belum lagi kalau ya tidak lama lagi ya tiba-tiba beliau menjadi bukan tiba-tiba beliau kemudian menjadi kekuatan dan insya Allah menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Semakin lancar dan mudah untuk mewujudkan ini program. Makanya saya katakan tadi MOU ini paling strategis menurut saya yang saya lakukan di ratusan MOU yang saya lakukan ini. Menurut saya wajib hukumnya semua teman-teman pimpinan hadir karena catatan sejarah kita ingin lahirkan di Parepare, ya, dan saya kira karena Pak Wali yang luar biasa. Tribuners dan sekali lagi tadi Pak bersama seluruh pindah juga secara tidak langsung memberikan harapan, di mana harapannya kemudian suka ya akan mengatakan jika Pak Wali Kota ataupun KW yang diundur, maka MOU ini kemudian menjadi sangat strategis, di mana akselerasi pembangunan lebih cepat dan apa yang diinginkan bisa tercapai. Benar. Dijalankan sebagai rumah sakit pendidikan. Tadi itu adalah rumah sakit Andi Makassar dan rumah sakit Ainun Habibie. Tadi Pak Wali sudah jelaskan tadi di ruangan bahwa luar biasa fasilitasnya. Ya, maka kita sangat bersyukur dengan nama itu dan ikhlas Pak Wali ingin menyambut pikiran-pikiran kita bersama, dan bukan cuma pikiran saya, pikiran beliau juga. Beruntung saya menyampaikan ide itu pada waktu yang lalu dan disambut dengan sangat gembira, dan kita proses dan kita
ingin MOU apa itu peresmian gedung kampus 5 Parepare. Ini juga saya mau sampaikan Pak Wali bahwa percaya bahwa saya atau kami semua itu bertanggung jawab menghadirkan kampus di Parepare ini. Tujuannya adalah untuk memberikan wadah kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Parepare dan sekitarnya untuk memudahkan mengakses pendidikan tinggi sehingga kita hadir. Sebetulnya MOU ini ya sudah lama sebetulnya, artinya sudah lama kita bekerja sama. Dengan berani diputuskan oleh Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan KWS HMH, dengan menjalankan tahun 2021 sebagai tahun pemulihan ekonomi, sehingga struktur ekonomi Kota Parepare dapat bergerak simultan dan